Tapi Allah Maha Rahman. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan disayangi. Berarti kasih sayang itu obat nggak? Obat. Maka kalau lagi hati lagi keras, lagi susah hati, lagi nggak enak hati, ngobrol sama orang-orang miskin itu. Ngobrol. Kasih mereka makan. Anda yang bisa makan enak, sekali makan mungkin 500.000, 1 juta sekali makan, beli makanan seharga itu juga kasih ke orang, atau uang segitu juga kasihkan supaya mereka merasakan suatu perasaan yang belum pernah mereka rasakan dengan uang 500.000 itu. Itu obat buat kita. Aslinya nanti kita akan merasa sebenarnya yang butuh untuk bersedekah itu adalah saya, bukan dia yang butuh untuk menerima. Itu sedekah. Ketika seseorang itu Bapak sekalian merasakan kebahagiaan saat menerima, maka aslinya justru dia merasakan kebahagiaan yang lebih besar saat dia memberi. Gitu. Maka merahmah, kasih sayang, memberi itu tuh obat sebenarnya. Ya. Sehingga nanti apa yang Allah inginkan dari situ tuh sebenarnya, supaya apa? Supaya hati kita itu terus terjaga tiap hari, supaya nanti kalaulah hari ini atau besok atau kapan itu waktunya kita menghadap Allah, kita bisa pulang kepada Allah dalam keadaan yang sering kita baca dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Asik hidup kayak begitu ya. Ini kalau orang Padang itu bilang begini, sini banyak orang Padang. Banyak orang Padang. Iyo kan diurang, iyo kan diawak. Ya udah iya aja dah. Itu aja kurang lebih. Mungkin kalau bahasa Quran itu mungkin, kalau bahasa saya itu faiza khatabahumul jahilun qalu salama. Jadi kalau ada orang bodoh yang ngomongin kita, atau kita dikibulin sama nafsunya kita ini, ya kita sudah harus punya benteng. Salam perdamaian. Aku nggak mau gitu-gituan. Diajakin begini nggak mau, itu nggak mau. Jadi jiwanya itu punya pagar. Pagar-pagar itu apa tadi? Amalan, zikirnya kita, kasih sayangnya kita, sabarnya kita, syukurnya kita, tawaduknya kita. Itulah pagarnya. Baik, saya contohkan sebuah kisah supaya Bapak Ibu paham bagaimana kalau iman itu sudah melekat itu, maka orang itu akan tenang sekali itu. Ya. Begini, ada seorang sahabat namanya, seingat saya Abdullah radhiyallahu anhu, seingat saya waktu itu lagi makan tiba-tiba ada yang ngabarin, ya Abdullah anakmu mati. Ya Abdullah anakmu mati, meninggal. Dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi deh. Setelah dapat kabar anaknya meninggal, yang ngasih kabar ini kan mungkin kesal kali ya, mbok reaktif sedikit gitu loh. Nah gitu mungkin bahasa ini, mbok reaktif sedikit. Ya Abdullah anakmu tuh mati dibunuh orang. Maka lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya kesal ya, saat dia ngomong sama si orang itu, dia katakan, akhirnya kamu tuh kok gitu banget sih? Nah gitu mungkin bahasa kita. Anakmu mati begini, kok kamu reaksinya begitu doang? Dia katakan begini, anakku mati, meninggal, dibunuh orang, itu sudah ditentukan Allah waktunya, jamnya, tempatnya. Tidak bisa digeser maju, dan tidak bisa dimundurin. Selesai. Tugasku ngapain? Ya, aku akan urus dia setelah aku makan ini. Gak perlu tergesa-gesa, gak perlu terburu-buru. Itulah namanya tenang. Makanya kalau Anda baca di surat Al-Fat itu ada kata-kata sakinah. Nanti kalau hati nggak tenang, itu ayat itu bisa Anda pakai untuk Anda baca sambil Anda tempeli hati di dada. Apa ayat itu bunyinya? Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Ada beberapa banyak kata, yang paling banyak itu di surat At-Taubah, ingat saya. Ada 6, total ada 6 kata sakinah, ya, tenang dalam Quran itu yang Allah sebutkan secara jelas sakinah.
Ya, termasuk yang menjelaskan tentang Rasulullah waktu di Taif itu juga ada itu sakinah. Di situ ada kata-kata menarik. Kenapa Allah mengatakan di situ wallazi, dialah Allah anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Berarti ketenangan itu didapatkan atau diturunkan atau diberi. Diberi dia, bukan didapat. Jadi orang pergi sana, pergi bahasa sekarang tuh pergi liburan, healing ke sana kemari. Kalau Allah tidak mau kasih ketenangan, maka dia tidak akan tenang. Itu poinnya. Karena ketenangan itu bukan didapatkan dari ngelihat gedung, pohon, itu sih ada poinnya. Cuman kalau pakai kata ini yang kita pakai, setahu saya ketenangan itu Allah yang turunkan, masukkan dalam hati kita. Gitu. Supaya apa? Supaya tenang hidup. Nggak usah gerusak-gerusuk. Dikit-dikit was-was, suami lama sedikit pulang, kemana dia? Kawin lagi kah dia? Itu aja kerjaan tiap hari. Anak di pondok, ya anakku gimana ya? Kira-kira makannya gimana? Semua diwas-wasin. Enggak tenang kan? Padahal cukup dengan kalimat, ya Allah, ku titipkan anakku ini di pondok kepadamu. Ya Allah, ku titipkan suamiku kepadamu. Ya Allah, ketika dia bekerja, mau dia pergi kerja silakan, mau dia maksiat urusan dia sama Allah, selesai. Gak usah gerusak. Akhirnya apa? Gara-gara kebanyakan was-was mikir ini itu, apa yang terjadi? Jasadnya kehantam. Itu poinnya. Ngapain hidup kayak begitu? Ada orang ngomongin kita misalkan, gibahin kita misalnya. Gibah itu kan ngomongin sesuatu yang tidak benar dan kita tidak suka, karena gibah itu termasuk dosa besar. Terus kita harus ngapain? Balas di sosmed. Ya Allah, receh banget hidup kita tuh. Jadi mulai sekarang kalau Anda mau naik level jiwa, hati, pikiran Anda, jangan tumpahkan perasaan di sosial media. Kalau saya, ini orang macam apa ya ini? Tulis di sosmed, buat apa orang lihat? Bahkan yang paling konyol, urusan rumah tangga pun ditulis di sosmed. La haula wala quwata illa billah. Kaidahnya ada loh, urusan rumah tangga itu kalau ada masalah jangan pernah ngomongin masalah rumah tangga kepada orang yang tidak paham agama. Jangan. Kenapa nggak boleh? Karena solusinya jelas, pasti dia suruh cerai. Pasti cerai. Tapi kalau Anda ngomong sama orang yang paham agama, akan keluar nasihat. Itu poinnya. Jadi jangan lagi ngember. Apalagi Facebook, Instagram dijadikan tempat untuk nuangin rasa. Receh banget hidup. Sudah terlalu banyak sampah kehidupan ini dibuat oleh orang-orang di luar sana. Jangan lagi tambah dengan sampahnya kita. Lebih baik Anda tulis astagfirullahalazim, orang baca dapat pahala, daripada tulis sesuatu yang gak ada manfaat. Kan gitu. Dan Nabi sudah sampaikan salah satu tanda berimannya seseorang adalah apa? Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau mau iman itu tetap stabil, tenang kita, maka kalau tidak ada manfaat, termasuk juga kalau misalkan bukan urusannya kita, maka jangan dikepoin. Jangan dikepoin. Tetanggaku makan paginya apa ya? Hah? Makan siangnya apa ya? Tadi dia makan sama saya, itu beli mobilnya kredit apa cash ya? Ya, apa urusan? Sibuk aja mikirin orang, pikirin hisab sendiri. Jauh lebih penting. Gitu. Sehingga nanti yang terjadi apa? Masya Allah, hatinya tenang, bahagia. Pagi-pagi, Masya Allah, hari ini mau ketemu Allah lagi nih. Lihat, karakternya kita itu baru sekalian, imannya kita itu akan tampak dari lisannya kita nih ngomong apa. Segitu-gitunya katalah orang Arab, segitu-gitunya orang Arab yang katakanlah pembawa berita yang ngomongin berita tentang cuaca, perempuan gak pakai jilbab, tapi kalau dia ngomong tentang perakiraan cuaca ada kata insya Allah di situ, biiznillah. Coba aja lihat. Kita ini kadang-kadang lupa dengan kata kita. Saya bilang tadi, ucapan kita ini hasil dari sini, hasil dari imannya kita. Maka Nabi Ayub itu ya,
Kalau kita kembali ke Nabi, Nabi itu kok bisa dapat gelar kayak begitu? Karena nih saya kasih tahu resepnya. Kalau Anda mau hidupnya damai, sejahtera, tenang, kita contoh Nabi Ayub, maka ada 3 poinnya di situ disebutkan Al-Quran tentang sosok Nabi Ayub. Kok bisa Nabi Ayub itu kayak begitu? Yang pertama, abad. Abad itu apa? Dia menyadari dirinya hamba. Itu abad. Maka potret Quran Nabi Ayub itu tadi sampaikan di ayat, saya lupa surat Shad atau surat Al-Anbiya itu, Nabi Allah mengatakan situ, nanti coba dicari, lupa. Jadi intinya potret yang Allah pakai situlah Nabi. Hamba. Jadi pertama, kalau kita mau hidup tenang, maka yang pertama pahamilah bahwa kita hamba. Hamba itu punya majikan. Majikan itu yang ngurusin kita. Udah, itu poinnya. Gak perlu baper-baperan, gak perlu susah hati. Semua sudah diurus sama Allah. Tenang aja. Tugas kita hanya menjalankan ketaatan. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Yang kedua, Nabi Ayub itu dipotret Quran orangnya gemar sekali nyebut atau manggil Allah. Misalkan ada ibu-ibu ya, misalkan ada ibu-ibu namanya misalkan Wati. Terus suaminya WA ke Wati, si ibu Wati itu. Nggak ngapa-ngapain, dia cuma WA. Dia tulis gini kan, Wati titik, terus kasih love. Kira-kira Bu Wati nerima itu bahagia nggak? Kalau ada yang ngomong bahaya, bahaya. Ya berarti ada seuzon sama suami. Harusnya kalimat begini dalam bahasa tulisan titik-titik itu ada makna. Kayak ya Rob, ya Allah, titik-titik, ya Rahman, titik-titik. Nah gitu. Nah Nabi Ayub itu sebenarnya begitu. Suka banget nyebut Allah. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit. Kenapa bisa kayak begitu? Karena dia sadar dia abad, hamba. Gitu. Kan seru gitu. Jadi dikit-dikit Allah sebut Allah terus. Ya. Saya dapat cerita teman lah, cerita ada dia temannya juga tuh pengusaha apalah minyak apa segala, tiba-tiba rugi sekian banyak ya, juta dolar apa gitulah. Yang disebutkan ketika dikabarkan bahwa rugi itu enggak panjang lebar, Allah Karim, Allah Rahman, gitu-gitu. Itu Allah. Ya, jadi hidupnya tenang, enggak susah, enggak gerusuk-gerusuk gitu, gerasa gerusuk gitu. Tenang aja lah. Contoh mungkin kalau emang jodoh pasti Allah pertemukan. Kalau enggak rezeki pasti, kalau rezeki kita pasti akan Allah antar ke kita. Selesai. Gitu. Termasuk juga kalau belum waktunya mati, contoh ya, ada ibu-ibu pernah ketemu saya di konsul, kalau nggak salah tuh apa batu empedu gitu. Batu cuma kecil, secuil gitu kan batunya menurut saya. Yang saya baca kan ada anunya, hasil labnya. Tapi takut luar biasa. So saya tanya sama ibu itu, saya bilang, Bu, ini saya ngomong sesuai dengan apa yang saya paham ya. Saya bilang, Ibu pernah kolik nggak? Kolik itu nyumbat, terus sakitnya luar biasa, tapi tetap guling-guling gitu. Nah, itu kolik namanya. Enggak. Pernah sakit banget nggak? Enggak. Terus ibu kenapa susah hati kayak begini? Sebab katanya ini harus dioperasi begini segala. Nanti kalau operasi, lihat ya, nanti kalau kata-kata kalau itu, kalau operasi nanti kan begini. Saya bilang, ibu-ibu tahu saya ngomong sama ibu itu. Saya bilang, Bu tenang aja, saya bilang. Dengan atau tanpa penyakit ini, ibu pasti mati, saya bilang. Jangan marah. Dokter ini kasar banget. Bentar dulu. Saya juga sama. Kita nggak tahu. Bisa jadi ibu duluan atau saya duluan, nggak tahu. Tapi bukan karena penyakit kita itu meninggal bukan karena penyakit. Pahami baik-baik. Ya. Tapi karena udah waktunya, ya kan?